Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama aku Akila dari kelas 3A. Nama Om siapa? Nama Om Samsu ya, tapi biasa dipanggil Om Sam. Ya. Terus, Kenapa memilih tanaman anggur? ya baik. Jadi kenapa saya memilih atau ingin merawat tanaman anggur itu? Karena tanaman anggur ini, ya khususnya adalah anggur impor ya. Ya, jadi kita adalah salah satu pengelola ya. Saya sebagai pengelola di sini di kebun lapak bibit ya. Jadi kita ini pusat pembibitan anggur impor terbesar di Bogor ya, yang dimana beralamat di Kelurahan Sukati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Lalu kenapa saya ingin membudidayakan tanaman anggur ya? Jadi menurut saya tanaman anggur itu sesuatu hal yang baru ya, sesuatu yang baru dan juga memang dari segi perawatan ya beda dengan yang tanaman buah lainnya ya. Jadi untuk perawatannya dia itu mulai dari penyiramannya, mulai dari penyiramannya 2 hari sekali cukup gitu kan. Dan juga tanaman anggur itu memang menurut saya perawatan tidak terlalu sulit, tapi kita perlu konsisten gitu kan. Ya, jadi kita menanam anggur itu ada seninya gitu. Jadi asik gitu. Jadi kayak ada kita bisa terus mengembangkan sekaligus bereksperimen gitu kan dari menanam anggur itu. Jadi macam-macam percabangan ya dan pembentukannya seperti apa ya. Nah, jadi itulah yang membuat saya ingin memilih anggur impor ya. Selain rasanya manis, enak ya, dan juga dia memberikan seni bagi orang-orang yang ingin membudidayakan anggur ya. Mulai dari sistem percabangan, apa yang kita pilih, misalkan percabangan teralis, sistem tipe Y, terus sistem para-para dengan tulang ikan, ya, sistem melingkar di tabu lampot. Nah, itulah yang ingin kita menanam anggur, membudidayakan anggur baik itu di perkarangan rumah maupun di skala kebun itu. Bagaimana cara merawatnya? Ya, baik. Dalam merawat anggur ya, khususnya anggur impor ya. Jadi dalam menanam anggur impor itu memang yang pertama tentunya pilih tempat yang tepat dulu. Ya, pilih tempat yang tepat ya, yang dimana tempatnya itu adalah tempat yang memang dia cocok bertumbuh di situ, tumbuh subur di situ ya, yaitu tempat dengan tidak terkena air hujan secara langsung ya, tapi dia kena sinar matahari ya, minimal 5 jam ya. Jadi tidak terkena hujan secara langsung, tapi kena full matahari bagus gitu. Itu yang pertama ya. Dan yang kedua, tentunya perawatannya itu mulai dari penyiraman ya. Nah, penyiraman itu cukup 2 hari sekali atau kondisional. Ya, jadi tanaman anggur itu ya kita dalam melakukan penyiraman itu tidak terlalu sering. Ya, melainkan dia cukup lembab aja. Ya, misalkan kalau kita terlalu banyak air yang kita suplai dari tanaman itu sendiri, tentunya airnya becek, terlalu banyak basah, itu menyebabkan daripada busuk akar ya. Nah, yang ketiga, tentunya kita melakukan pemupukan ya. Pemupukan itu seminggu sekali ya. Misalkan kita pemupukan pada fase vegetatif. Nah, tentunya kita berikan pupuk pada fase vegetatif itu, pertumbuhan ya. Nah, terus juga kita melakukan yang namanya setiap minggunya Excel break. Excel break itu adalah sesuatu yang kita hentikan jalur nutrisi atau tunas yang kita pangkas. Ya, kita hentikan tujuannya apa? Kita ingin membentuk percabangan dulu sesuai yang kita inginkan. Jangan sampai dia terlalu banyak tunas ya. Jadi Excel break itu menghentikan jalur nutrisi. Nah, itu salah satu untuk melakukan perawatan anggur agar sesuatu percabangan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, juga kita melakukan penyemprotannya ya, pestisida, baik itu fungisida dan insektisida. Ya, tujuannya agar terhindar dari hama dan juga jamur. Dan kita lakukan penyemprotan itu seminggu sekali. Nah, seperti itu perawatannya ya. Apa ada kesulitan saat menanam anggur? Ya, jadi sebenarnya tanaman anggur itu ya, kalau kita menghadapi suatu kesulitan, kita hanya perlu pencegahan aja ya.
tidak terlalu sulit sebenarnya, ya. Jadi misalkan kalau yang sulit itu sebenarnya kita menanam anggur di tempat yang tidak tepat, ya. Seperti kita di dalam di luar, ya, yang terkena hujan, ya, itu akan sulit, ya. Sulit sekali kita dalam menanam anggur. Baik itu media tanamnya yang drop ataupun dari serangan hama maupun jamur secara masif, ya. Jadi menurut saya menanam anggur itu tidak terlalu sulit, ya. Cuman kita hanya perlu memfasilitasi sesuatu tempat yang tepat untuk dia tumbuh, dan perlu konsisten dalam baik itu penyiraman maupun pemupukannya, gitu. Tips agar tanaman buah bisa tumbuh dan subur. Ya, yang pertama adalah ya agar tanaman anggur kita subur. Yang pertama adalah penyiramannya rutin, ya, 2 hari sekali, cukup lembab aja, ya. Yang kedua adalah memberikan nutrisi, adalah pupuknya, ya, baik pupuk vegetatif maupun generatif, ya. Walaupun memang di media tersebut sudah terkandung nutrisi, akan tetapi nutrisi itu tidak akan cukup. Kenapa? Karena tanaman anggur itu akan terus dewasa, akan terus tumbuh. Kalau dia mengandalkan nutrisi yang ada di media, tentu itu akan habis. Dia akan terus makan. Ya, jadi nutrisi yang di media habis kalau misalkan kita tidak tambahkan pupuk, ya. Pupuk vegetatif seperti apa? Kita pakai NPK seimbang, ya. Ya, nitrogen, fosfat, kalium. Ya, terus ada saprodap, ya. Terus juga ada magnesium sulfat. Itu pada fase vegetatif agar pertumbuhannya bagus. Lanjut kepada fase generatif. Ya, di fase generatif disitulah kita beda pupuk lagi. Masuklah pupuk generatif. Ya, pupuk generatif apa aja? Biasanya kita pakai pupuk happy yang dikenal, ya. Apa aja? Yaitu Kaino 3 putih, Karatepes boroni, dan juga MKP. Ya, 3 pupuk itulah yang kita gunakan, ya. Jadi itulah perawatan anggur agar tumbuh subur, gitu loh. Pemupukannya, ya, interval penyiramannya. Nah, sehingga kita bisa menghasilkan buah yang maksimal. Nah, jadi sebenarnya setelah kita lakukan pangkas pembuahan, nah itu masuk pupuk selanjutnya. Ya, setelah dipangkas, nanti kita ada penyemprotan fungi dan insektisidanya agar ketika kita melakukan perlukaan itu tidak terkena yang namanya terjangkit baik penyakit maupun hama. Nah, lanjut ketika sudah mulai bunga, ya, saat bunga, ya, itu tidak boleh melakukan penyemprotan, ya, penyemprotan baik fungisida maupun insektisida. Kenapa? Karena bunga, ya, jadi bisa gosong bunga tersebut, ya, kalau kita semprot. Nanti kapan lagi di pemupukan? Saat dia sudah polinasi atau saat dia sudah penyerbukan, timbul beri kecil. Nah, di saat beri kecil, kita kasih pupuk Kaino 3 putih dan juga kalsium. Ya, 2 minggu sekali. Tujuan agar buahnya itu tidak rontok, ya, pengisian buahnya, rasa manis buahnya, ya, dan juga buahnya itu tidak pecah. Ya, setelah itu, setelah buahnya itu sudah besar, ya, sudah mulai 1 bulan lagi mau panen atau variation atau sudah berubah warna, ya, maka pupuk tersebut dihentikan, ya. Yang tadi pupuk apa? Kaino 3 putih dan juga kalsium, ya, untuk kualitas buahnya. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan perawatan buahnya selanjutnya agar buahnya itu tidak berbintik-bintik hitam, tidak kerak, ya, tidak kena jamur, maka kita cukup memberikan penyemprotan yang namanya pencuci buah, ya, sabun pencuci buah. Ya, biasa kita pakai contoh Mama Lem gitu, ya. Untuk pencuci buah disemprot itu biasanya kita semprot seminggu 2 kali, ya, atau seminggu sekali cukup, ya, untuk menjaga kualitas daripada buahnya aja sampai hingga panen. Nah, jadi seperti itulah perawatan anggur dari mulai fase vegetatif, generatif sampai bisa berbuah dan buahnya bagus dan mulus, teman-teman, ya. Terima kasih Om Sam. Siap, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.